僕もまだクリアしてないのに。いっそのこと。のび太。これでオンチゴリラもおしまいだ。行くぞ、ふざけんな。Hai semuanya, kembali lagi bersama Hirka Harika. Kali ini, Mimin bakal bawain alur cerita Doraemon yang berjudul Giant di Neraka. Dan gak usah berlama-lama lagi, yuk langsung saja pergi ke ceritanya. Hari itu, Gian alias Giant kembali bertingkah semena-mena di sekolah. Ia memukul Nobita karena tidak mau meminjamkan komik, mengambil bekal Shizuka tanpa izin, dan bahkan membuat Suneo menangis karena suaranya diprotes saat menyanyi. Aku adalah raja. Semua harus nurut sama aku, teriak Gian dengan angkuhnya. Melihat semua kekacauan itu, Doraemon mengeluh pada Nobita. Kalau saja Giant bisa merasakan akibat dari semua perbuatannya. Nobita lalu menyahut iseng, andai dia bisa dikirim ke neraka aja, ya biar tahu rasa. Tiba-tiba Doraemon mengeluarkan alat aneh dari kantong ajaib, simulasi neraka 4D, sebuah alat seperti headset yang bisa membawa orang ke dimensi simulasi neraka sesuai perbuatan buruknya. Tanpa pikir panjang, mereka menyelinap ke rumah Gian saat tidur siang dan memasangkan alat itu di kepalanya. Giant pun langsung masuk ke dunia simulasi neraka. Ia bangun di tempat gelap dan panas, dipenuhi api dan suara jeritan. Namun anehnya, neraka itu dibuat khusus sesuai dosa-dosa kecilnya. Di sana, ia harus mendengarkan suara sumbang dirinya sendiri bernyanyi 24 jam non-stop. Ia juga dikejar-kejar oleh versi marah dari Suneo, Shizuka, dan Nobita yang ingin balas dendam. Ketika minta maaf, mereka berubah jadi monster raksasa yang berkata, "Terlambat, Gian." Ia bahkan dijadikan boneka latihan pukul oleh versi dirinya yang dulu sering memukul teman. Setiap kali Giant mencoba lari, ia malah masuk ke level neraka yang lebih parah. Neraka bekal, di mana ia selalu kelaparan tapi makanannya selalu diambil makhluk lain. Neraka pentas, dia dipaksa menyanyi di depan monster yang melemparkan tomat api. Giant pun mulai menangis dan berteriak, "Ampun! Aku gak akan jahat lagi. Tolong aku keluar dari sini." Akhirnya, Doraemon mencabut alatnya. Giant terbangun dengan napas terengah-engah, wajah pucat dan badan gemetar. Sejak hari itu, sikap Gian berubah drastis. Ia menjadi lebih tenang, tidak lagi memukul, dan bahkan minta maaf pada Nobita, Suneo, dan Shizuka. Semua orang terkejut dengan perubahan sikapnya. Tapi hanya Doraemon, Nobita, dan penonton yang tahu. Gian pernah merasakan simulasi neraka buatan Doraemon. Namun, rekannya mengatakan, jika mereka akan terus mengikuti kemauan Lee Gun, supaya kondisi Lee Gun tetap stabil, supaya mereka bisa menemukan di mana letak kesalahannya, dan memperbaiki itu semua. Di keesokan harinya, seorang atlet bernama Cha Si-on datang ke rumah sakit untuk mencari Lee Gun. Di sini, Lee Gun kembali menunjukkan kenarsisanya. Cha Si-on pun menceritakan semua masa lalunya, hingga membuat traumanya kambuh dan merasa kesakitan. Akhirnya, Lee Gun pun kembali dirawat. Saat ini, Lee Gun hanya ditemani sahabatnya saja. Ia kemudian menceritakan kejadiannya kepada Juyeon, di mana dahulu, Lee Gun tengah mengejar cinta pertamanya. Namun, Lee Gun kaget saat melihat cinta pertamanya justru tengah bermesraan dengan Lee Sin, adiknya sendiri. Setelah kejadian itu, Lee Gun menjadi kacau dan merasa stres. Mendengar hal itu, Juyeon pun mengerti, jika ingatan tentang cinta pertamanya merupakan ingatan buruk. Saat makan bersama, Lee Gun tiba-tiba merebut kepiting di tangan Lee Sin hingga membuat ibunya marah. Saat itu juga,
Li Gun pun langsung marah dan mengutarakan isi hatinya selama ini. Ia merasa kesal, karena selama ini ia selalu dianaktirikan. Dan orang tuanya selalu mengutamakan Li Xin. Bahkan saat ulang tahunnya, orang tuanya sama sekali tidak pernah merayakannya bersama. Li Gun merasa lelah, karena selalu dibanding-bandingkan dengan Li Xin. Beberapa jam kemudian, Li Gun pun tersadar dan menatap raket tenis yang diberikan Cha Si-on. Setelah itu, Li Gun pergi ke lapangan. Ia bertemu dengan Juyon dan mengatakan, jika ia rindu bermain tenis. Saat itu, Li Gun sangat cekatan menangkap bola tenis yang hampir mengenai Juyon menggunakan tangan kanannya yang dahulu cedera. Juyon pun percaya diri, jika ia bisa membantu proses penyembuhan Li Gun. Akhirnya, Juyon pun berbohong, dengan mengakui, jika dirinya adalah cinta pertama Li Gun. Setelah itu, Juyon pun diajak oleh rekannya pergi ke rumah Li Gun dan memperkenalkan diri, jika Juyon menjadi cinta pertama Li Gun. Rekannya pun mengatakan, jika Juyon adalah orang pertama kali yang menemukan Li Gun di tepi sungai. Dan saat melihat reaksi keluarga Li Gun, Juyon pun menyadari, jika pengakuan ini justru menjadi awal kesengsaraannya. Di sisi lain, Li Xin tengah mendatangi kantor polisi untuk diinterogasi terkait kecelakaan Li Gun. Ia mengatakan, jika malam itu, Li Gun baru saja bertengkar dengan kedua orang tuanya dan pergi menenangkan diri. Li Xin pun mengikuti kakaknya dan membiarkan kakaknya tenang. Ia pun kaget saat melihat kakaknya melompat ke sungai. Li Xin juga mengaku, jika dirinya yang menelpon 911 setelah ia melakukan penyelamatan pertama. Di sisi lain, Juyon tengah duduk berdua dengan Dr. Oh. Namun ternyata, Li Gun tengah mengintai mereka dari balik pohon. Dan saking kesalnya, Li Gun sampai melempar Dr. Oh menggunakan sandal. Di sisi lain, Li Xin tengah latihan tenis. Namun ibunya kesal dengan manajemennya, karena Li Xin baru saja pulang dari kepolisian. Ibunya merasa khawatir jika berita terkiat Li Gun yang ingatan buruknya hilang tersebar. Di sisi lain, Li Gun pergi ke kantornya. Bosnya Li Xin pun kaget saat melihat perubahan Li Gun. Setelah dari kantornya, Li Gun pun kembali pulang ke rumah sakit. Singkatnya, hari itu adalah jadwal konsultasi Li Xin. Namun, ia tidak bertemu dengan dokter psikiaternya, dan digantikan oleh Juyon. Di sini diketahui, jika Li Xin mengalami OCD, di mana Li Xin harus melihat semuanya tersusun rapi sesuai keinginannya. Dan saat ia melihat sesuatu yang tidak rapi, hal itu membuatnya sangat kesal. Setelah itu, Li Gun menemui Juyon dan meminta Juyon untuk pergi makan malam bersama. Setelah makan malam bersama Li Gun, Juyon pun pulang ke rumah. Dan hari itu, pesan moralnya. Kadang seseorang perlu merasakan akibat dari perbuatannya agar bisa berubah menjadi lebih baik. Sampai jumpa di alur cerita Doraemon selanjutnya, hanya di Hirka Harika.